Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan dosen pengampu eh, Bapak Zuri Halim ingin menjelaskan program kasir kami. Sebelumnya, nama saya Ferdi Lasta. Elvi Ramadhani. Nama saya Lovendo Danuarta. Nama saya Muhammad Faiz. Nama saya Dede Amelia Rahman. Ya, langsung aja ke penjelasan. Pertama di source code Python-nya itu ada mengimport library, yaitu ada library SQLite untuk database, kemudian datetime untuk waktu dan tanggal. Oh ya, untuk database sendiri nanti dipakai untuk menyimpan data-datanya. Selanjutnya ada import OS untuk menggunakan fungsi-fungsi konsol atau command prompt. Lalu ada library sys yang nanti untuk digunakan untuk mengcompile ke file.x-nya atau executable. Nah, ini apa namanya? If else ini digunakan untuk yang tadi itu untuk membuat file executable-nya nanti menggunakan PyInstaller. Selanjutnya ada variabel dbName atau database name. Ini nanti mengambilnya dari file kasir.db. Terus selanjutnya ada list variabel ranjang dengan list masih kosong. Terus ada fungsi clear screen menggunakan tadi library OS, panggil fungsi CLS. Selanjutnya ada fungsi login, di mana isinya itu ada variabel user dengan inputnya dari user, kemudian PW atau password input user juga, lalu dibuat dummy akun, yaitu user admin dan passwordnya 123. Kalau sama login akan berhasil, kalau berbeda login gagal dan program akan keluar. Selanjutnya utility hanya alat bantu untuk rupiahnya itu menggunakan titik kalau misalnya ribuan atau jutaan. Lanjut ke database-nya, fungsi inisial database itu mengkoneksikan variabel connect-nya itu menggunakan SQLite 3, menggunakan library SQLite 3, terus menggunakan fungsi connect ke database name yang tadi setelah diinisialisasi di atas ke file kasir db. Kemudian membuat tabelnya kalau belum ada tabel barang, namanya tabel barang dengan ID, nama, harga, dan stok untuk kolomnya. Selanjutnya buat tabel transaksi, itu untuk mencatat transaksi dengan inputnya itu ada ID, waktu, total, bayar, dan metode pembayaran. Selanjutnya untuk fungsi barang akan dijelaskan oleh Lutfia Ramadhani. Baik, selanjutnya ada fungsi barang, di mana fungsi barang ini yang pertama-tama terdapat tampilkan barang. Nah, tampilkan tab ini bertugas untuk mengambil seluruh data barang yang tersimpan dalam database, lalu menampilkannya ke layar dalam bentuk tabel yang rapi. Nah, terus di dalam tabelnya itu terdapat satu persatu perulangan dengan format kolom seperti ID, nama barang, harga, dan stok. Lalu fungsi kedua yaitu ada tambah barang. Tambah barang ini digunakan untuk menambahkan data barang baru. Dalam proses ini, program meminta pengguna untuk memasukkan nama barang, harga, dan jumlah stok. Terus di sini ada input harga dan stok divalidasi agar berupa angka. Setelah data diterima, program kembali membuka koneksi ke database dan menjalankan perintah SQL untuk menyimpan data. Lalu ada fungsi ketiga, yaitu edit barang. Di fungsi ini, untuk memperbarui data barang yang sudah ada, program terlebih dahulu menampilkan daftar barang agar pengguna dapat melihat dan memilih data yang ingin diubah berdasarkan ID. Setelah ID dipilih, program mengambil data barang tersebut dari database.
Jika data nggak ditemuin, program akan menampilkan pesan kesalahan atau pesan error. Namun jika program ditemukan, pengguna diberikan kesempatan untuk mengubah nama, harga, dan stok. Jika ada input yang dikosongkan, maka nilai lama akan tetap digunakan. Setelah semua perubahan ditentukan, program menjalankan perintah SQL untuk memperbarui data di database, menyimpan perubahan, dan menutup koneksi. Selanjutnya ada keranjang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada fungsi keranjang. Di fungsi keranjang ini ada yang pertama itu ada fungsi tambah keranjang. Fungsi ini tuh buat nambah barang ke keranjang. Cara kerjanya, program akan menampilkan daftar barang terlebih dahulu. Selanjutnya, user disuruh untuk memasukkan ID barang yang ingin dibeli, dan program akan mengecek ke database. Kalau barangnya nggak ada, maka akan ditolak. Namun jika ada, user akan disuruh masukkan jumlah barang. Program akan mengecek stok. Kalau jumlah lebih dari stok, maka akan ditolak. Tapi kalau aman, barang akan dimasukkan ke dalam keranjang. Lalu fungsi kedua itu tampilkan keranjang. Fungsi ini untuk menampilkan isi keranjang. Cara kerjanya, kalau keranjang kosong, maka akan menampilkan kosong. Tapi kalau ada isinya, akan menampilkan bentuk tabel yang terdiri dari nama barang, harga, jumlah, dan subtotal. Lalu semuanya akan dihitung total semua belanjaannya. Lalu yang ketiga, itu ada fungsi edit barang. Fungsi ini dibuat untuk ubah dan hapus barang dalam keranjang. Cara kerjanya, program akan menampilkan isi keranjang terlebih dahulu, lalu user dipilih nomor barang, dikasih pilihan. Yang pertama itu ubah barang, yang kedua itu ada hapus barang. Kalau user pilih ubah, user akan dimasukkan jumlah barang baru dan subtotal otomatis dihitung ulang. Kalau user pilih hapus, barang akan langsung dihapus dalam keranjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lovendo dan Warta. Baik, selanjutnya ada fungsi pencetakan struk. Itu tertulis dev cetak _struk. Itu mendefinisikan fungsi beserta data yang dibutuhkan seperti total, diskon, pajak, nomor bayar, kembalian, dan metode. Bawahnya ada waktu sama dengan date time. Itu mengambil data tanggal dan waktu persis saat transaksi terjadi untuk dicetak. Selanjutnya ada print bagian atasnya atau sebagai cop header struk. Lalu ada for item in keranjang. Itu memulai perulangan untuk membaca satu persatu barang yang ada di dalam keranjang belanja. Selanjutnya ada print yang di dalam perulangan itu untuk mencetak setiap barang, nama barang, jumlah yang dibeli, dan subtotal harga per barang tersebut. Lalu ada print juga untuk yang bagian bawahnya, itu menampilkan rincian finansial akhir secara berurutan, seperti total belanja awal, potongan diskon, tambahan pajak, total akhir yang harus dibayar, metode pembayaran, uang yang diterima, dan nominal kembalian. Selanjutnya ada fungsi checkout. Jadi fungsi checkout ini untuk proses transaksi yang menangani logika matematika hingga pembaruan basis data. Itu ada tulis if not keranjang, memeriksa apakah keranjang kosong. Jika kosong, sistem membatalkan proses checkout. Lalu ada total sum, itu menjumlahkan subtotal semua barang di keranjang untuk mendapatkan total belanja mentah. Lalu ada diskon integer, memberikan diskon 10% hanya jika total belanja lebih dari 100.000. Jika tidak, ada diskon adalah 0. Lalu ada pajak dengan integer, itu menghitung pajak pertambahan nilai PPN sebesar 11% dari total belanja. Lalu ada total bayar, itu menghitung total tagihan akhir dengan rumus total dikurang diskon ditambah pajak. Lalu ada print dan tampilkan keranjang, itu untuk menampilkan ringkasan pesanan dan tagihan akhir kepada kasir atau pelanggan di layar. Lalu ada pemilihan metode pembayaran ya. Maksudnya ada metode input, lalu ada inputan untuk memilihnya. Itu untuk kasir mengetikkan angka 1 jika tunai atau 2 jika transfer. Untuk memilih tunai 1, itu bayar sama dengan input angka. Meminta kasir memasukkan nominal uang fisik yang diberikan pelanggan. If bayar kurang total bayar, itu
Jika uang kurang dari tagihan, transaksi dibatalkan. Kembalian itu sistem menghitung uang kembalian secara otomatis. Jika memilih transfer yang pilihan kedua, misalkan print transfer ke BCA, itu menampilkan instruksi nomor rekening tujuan. If input yang Y itu meminta konfirmasi kasir apakah dana sudah masuk. Jika belum, jawab selain Y, maka transaksi dibatalkan. Bayar sama dengan total underscore bayar dan kembalian sama dengan 0 itu menyamakan nominal bayar dengan tagihan dan mengatur kembalian menjadi 0. Lalu untuk pembaruan database-nya itu ada count sama dengan SQLite 3.connect dan cure itu untuk membuka koneksi ke database sistem. For item in keranjang itu baris secara otomatis mengurangi jumlah stok barang di database sesuai dengan jumlah yang baru saja terjual. Untuk cure execute itu mencatat transaksi, waktu, total, uang bayar, metode ke dalam database untuk keperluan laporan. Lalu count commit dan count close itu menyimpan semua perubahan secara permanen dan menutup koneksi database. Lalu cetak struk itu untuk memanggil fungsi pencetakan struk yang sudah dijelaskan di atas. Dan keranjang.clear itu untuk mengosongkan keranjang belanja saat itu agar sistem siap melayani pelanggan berikutnya. Lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada program menu utama yang ada di sistem. Yang pertama itu program diawali dengan fungsi menu. Di dalamnya ada initdb untuk inisialisasi database, lalu login untuk memastikan hanya user yang valid yang bisa masuk ke sistem. Kalau login gagal, program langsung berhenti. Setelah itu, program masuk ke perulangan while true. Artinya menu akan terus muncul sampai user memilih keluar. Selanjutnya, tampilan menu ditampilkan menggunakan print yang berisi beberapa pilihan seperti melihat barang, tambah barang, edit barang, beli, keranjang, sampai checkout. User kemudian diminta memilih menu lewat input. Input ini akan diproses menggunakan percabangan if-elif. Contohnya, kalau user pilih 1, maka akan menjalankan fungsi untuk menampilkan barang. Kalau pilih 2, masuk ke tambah barang, dan seterusnya sampai pilihan 8 untuk keluar dari program. Setiap fitur dipisahkan dalam fungsi masing-masing, disebut modular. Selain itu, ada juga fungsi clear untuk membersihkan layar supaya tampilan lebih enak dilihat. Dan ada jeda menggunakan tekan enter supaya user punya waktu sebelum kembali ke menu. Jadi program ini menerapkan konsep dasar pemrograman seperti perulangan, percabangan, dan fungsi. Sistem ini digunakan untuk aplikasi kasir sederhana dan e-commerce. Selanjutnya untuk membuat file source code Pi ini menjadi exe bisa menggunakan tools namanya PyInstaller. Nah, untuk PyInstaller itu bisa diinstal dulu dengan ketikkan command pip install PyInstaller. Kemudian untuk perintahnya itu menggunakan command PyInstaller strip one file, nama file source code Pi-nya. Jadi file exe-nya itu akan berada di folder dist atau distributed. Nah, nanti akan jadi file exe seperti ini. Bisa langsung diklik dan langsung berjalan filenya. Terus untuk mengubah menjadi file bat itu bisa membuka notepad dan memasukkan sintaks sebagai berikut. Nah, untuk ininya itu nama file .py-nya. Jadi kalau diklik itu akan menjalankan file PyInstaller-nya. Nah, selanjutnya kita jalankan tadi username-nya admin, password-nya 123, login berhasil. Nah, untuk menunya seperti lihat barang, itu mengambil dari database si data-data nama barangnya. Kemudian bisa menambahkan barang, contohnya seperti kopi hitam, misalnya kopi kapal api, harganya 2000, stoknya misalnya 20, barang akan ditambahkan.
Jika lihat barang akan bertambah kopi hitam. Lanjut untuk edit barang, misalnya si kopi hitam tadi kita ganti menjadi kopi kapal api. Harganya tetap 2000 atau dibiarkan juga nanti tetap sama stoknya atau harganya juga. Jadi kopi kapal api. Selanjutnya untuk beli itu nanti akan masuk ke keranjang. Kita pilih dulu ID-nya, misalnya beli beras. Itu jumlahnya anggaplah 2. Dia akan masuk ke keranjang, kita bisa lihat keranjangnya, bisa menambahkan lagi, misalkan beli gula, beli 5, itu akan menambahkan ke keranjang juga. Saya itu bisa mengedit keranjang, misalkan gula berasnya mau beli 1 aja juga bisa. Ubah jumlah, terus jumlah barangnya itu 1. Jadi keranjangnya akan jadi 1 kuantitinya atau jumlahnya. Selanjutnya untuk checkout itu pembayaran. Misalnya cash bisa masukkan uang 200.000. Oh iya, ini juga ada totalnya dari subtotal. Kemudian diskonnya itu tadi jika lebih dari 100.000 akan didiskon 10%. Kemudian bayar pajaknya itu 11% tadi, jadi 15.180. Dan ini total pembayarannya. Dan misalnya menggunakan cash itu 200.000 akan dikeluarkan struknya dengan kembalian segini setelah dihitung total yang harus dibayar, bayarannya cash 200.000 tadi. Nah, untuk keluar itu mengetik K8 lalu enter, maka program akan selesai. Jadi sekian untuk program kasir kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.